Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Melena Dewi, BP 18 12 00 10. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi setelah UTS. Yang pertama ada distribusi normal. Mempunyai sebuah parameter mean dan sigma yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Kurva juga memiliki suatu puncak tunggal. Rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini berlaku untuk distribusi probabilitas kontinu. Berikut adalah rumus distribusi normal, yaitu ada rata-rata, mean mean P sama dengan X per N. Dan untuk standar deviasi, sigma P sama dengan akar kuadrat dari P dalam kurung 1 kurang P per N, lalu dalam kurung akar kuadrat dari N besar kurang N kecil per N besar kurang 1. Lanjut, ada distribusi sampel. Pengertian distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi yang muncul dari sampel-sampel. Contohnya, jika besar populasi adalah 3, dalam kurung N sama dengan 3, misalkan A, B, C, kemudian diambil sampel berukuran 2, dalam kurung N sama dengan 2, maka akan diperoleh 3 sampel, yaitu AB, BC, AC. Sampelnya tanpa pengembalian. Dari ketiga sampel tersebut dihitung rata-ratanya. Maka didapatkan 3 rata-rata sampel. 3 rata-rata sampel tersebut membentuk satu distribusi. Disebut distribusi sampling rata-rata atau distribusi rata-rata sampel. Demikian pula dengan perhitungan simpangan baku, varians, proporsi sampel akan membentuk distribusi simpangan baku, distribusi varians, dan distribusi proporsi. Metode sampling. Metode sampling adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Alasan dipilihnya sampling antara lain adalah: yang pertama, objek penelitian yang homogen; yang kedua, objek penelitian yang mudah rusak; yang ketiga, penghematan biaya dan waktu; dan yang keempat, masalah ketelitian. Lanjut, yaitu ada distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Rumusnya, N pangkat C, N sama dengan N absen per N kecil absen dalam kurung N besar kurang N kecil tutup kurung absen. Distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Berikut adalah merupakan rumus dari distribusi sampling proporsi ini. Lalu ada pendugaan parameter. Statistik yang digunakan untuk mendapatkan sebuah estimasi titik disebut pendugaan atau estimator. Nilai dari sebuah estimator dikatakan pendugaan atau estimate. X bar merupakan penduga titik dari parameter populasi sigma. Begitu juga merupakan penduga titik proporsi parameter P untuk sebuah percobaan binomial. Statistik yang digunakan untuk mendapatkan estimasi titik tersebut penduga atau estimator. Nilai dari sebuah estimator dikatakan pendugaan atau estimate. Dengan kata lain, sebuah estimator akan memberikan sebuah nilai yang disebut dengan estimate. Berikut adalah rumus dari pendugaan parameter. Bisa dilihat di slide ini. Lalu, hipotesis alternatif. Pengujian terhadap satu pernyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikasi secara statistik. Ini adalah grafik pengujian hipotesis. Ada pengujian satu sisi atau one side atau one tile. Lalu ada pengujian dua sisi, two side atau two tile. Berikut adalah contoh soal pengujian hipotesis. Suatu sampel acak 100 catatan kematian di US selama tahun yang lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun dengan taraf signifikasi 0,05.
Ujilah hipotesis bahwa rata-rata umur sekarang ini lebih dari 70 tahun. Langkah-langkah menjawab soal di atas yaitu yang A, hipotesis dari soal di atas adalah H0 titik 2 sigma mean sama dengan 70 tahun. H1 titik 2 mean besar dari 70 tahun. Yang B, telah diketahui bahwa taraf signifikasinya A sama dengan 0,05. Karena uji hipotesisnya adalah one tail atau satu arah dan A sama dengan 0,05, maka daerah kritik dari permasalahan ini adalah Z besar dari 1,64. Cara mendapatkan nilai kritik ini adalah dengan melihat tabel distribusi normal di mana Z sama dengan min 1,64. Perhitungan dengan N sama dengan 100, simpangan baku 8,9 dan rata-rata populasi 71,8 tahun, sehingga rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu Z hitung sama dengan X per mean 0 per sigma dibagi akar kuadrat dari N sama dengan 71,8 dikurang 70 per 8,9 dibagi akar kuadrat dari 1 sama dengan 2,02. Keputusan yang dapat diambil adalah H ditolak karena Z berada dalam rentang daerah kritik sebesar Z besar dari 1,64 dalam kurung 2,02 lebih besar daripada 1,64, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi umur sekarang ini adalah lebih dari 70 tahun. Sekian penjelasan saya. Maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun dari PowerPoint yang saya punya. Mohon dimaafkan. Saya Rima Meliana Dewi, BP 18 12 00 10 dari kelas 4X2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.